Ahmad Rizky Abdurrahim, suami dan pelaku pembunuhan istrinya, Murtafia Rafika Devi, seorang bidan di RS Situbondo menyerahkan diri. Pelaku mengaku menghabisi korban karena emosi saat mereka bertengkar. Inilah serial tabir, bidan dibunuh suami, emosi suami habisi istri. Halo. Ya ini kepala ini. Korban tergeletak di dalam parit atau selokan yang ada di pinggir jalan raya Banyu. Adanya dugaan perkara pembunuhan. Dia saudara saya satu-satunya. Tolong ya, dihukum seberat-beratnya, saya mohon. Saya tampar, terus dijambak saya, terus sama saya dipukul, Pak. Saya ambil batu, saya pukul area kepala itu, Pak. Kasus pembunuhan seorang bidan RSUD Besuki yang jasadnya ditemukan dalam parit terus dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polres Situbondo. Fakta mengejutkan pun terkuat. Pelaku pembunuhan Devi adalah suaminya sendiri, Ahmad Rizky Abdurrahim, yang menyerahkan diri ke kantor polisi dan mengakui perbuatan kejinya. Kami dihubungi bahwa ada seseorang yang datang ke Polda mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap istrinya dan dijelaskan di situ lokasi tempat pembuangan. Setelah maghrib, alhamdulillah korban telah ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia yang terletak di selokan atau parit tersebut. Berdasarkan hasil otopsi, korban meninggal karena mengalami 6 luka berat akibat hantaman benda tumpul di area wajah. Sementara itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya terdapat sebuah batu dengan bercak darah korban. Kami amankan yaitu sebuah batu yang diduga ada bercak darah yang kami temukan di sekitar TKP. Yang kemudian ada sepeda motor yang dipergunakan sebagai sarana di dalam menuju ke TKP. Kemudian sandal korban yang dipakai kami temukan juga pada saat kami mengevakuasi korban serta helm korban. Dan juga ada HP milik korban yang kami sita serta HP milik pelaku. Dari hasil pemeriksaan intensif terhadap pelaku, diketahui pasangan suami istri tersebut sempat cekcok. Pelaku mencurigai istrinya berselingkuh dengan pria lain. Situasi itulah yang membuat keduanya bersitegang. Setelah korban dan pelaku ini bertemu di dalam rumahnya, ada kecurigaan dari pelaku terhadap istrinya atau korban, sehingga hal tersebut sebagai pemicu atas kejadian ini. Kemudian untuk menenangkan situasi itu, korban bersama pelaku jalan-jalan keluar. Namun di dalam perjalanan terjadi cekcok kembali antara korban dengan pelaku. Si pelaku mendesak terus, kemudian dari korban mengatakan apabila benar mau apa. Diduga akibat perkataan korban yang menyakitkan pelaku, akhirnya berujung pada pertengkaran yang semakin memanas. Hingga akhirnya, sang suami tega merenggut nyawa sang istri dengan cara menghantamnya dengan batu. Setelah ada pengakuan benar tersebut, akhirnya memuncaklah emosi dari pelaku itu. Sehingga dalam perjalanan ke suatu tempat diurungkan dan berhenti di TKP tersebut. Korban dilakukan pemukulan, pertama kali menggunakan tangan kosong yang dilanjutkan dengan meraih batu yang ada di TKP. Selanjutnya ada kekhawatiran ketahuan, kemudian korban didorong atau diangkat ke parit atau selokan untuk menghilangkan jejak supaya tidak ketahuan.
Makanya ada rerumputan dan ranting pohon itu ditaruh di atas korban. Usai korban tewas, pelaku sempat berpikir untuk melarikan diri. Namun di tengah perjalanan, ia mulai diliputi rasa bersalah dan kekhawatiran. Kini, atas perbuatannya pelaku harus mendekam di tahanan Polres Situbondo, Jawa Timur, serta dijerat dengan pasal berlapis. Selanjutnya akan melarikan diri menuju ke rumah orang tuanya di Madura. Selanjutnya di dalam perjalanan tersebut pelaku merasa bersalah bagaimana kalau hal ini tidak diketemukan oleh petugas, bagaimana nasib istrinya. Dalam perkara ini kami telah menerapkan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang tahun 2003 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, atau pasal 458 ayat 2 tentang menghilangkan nyawa seseorang yang ada kaitannya atau berhubungan dengan keluarga. Ancamannya yaitu 15 tahun penjara. Di balik fakta terungkapnya kasus ini, masih banyak pertanyaan besar yang belum terjawab. Bagaimana hubungan rumah tangga korban dan pelaku hingga berakhir pada tragedi yang merenggut nyawa Devi